Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syekh Siti Jenar, beliau mengajarkan berbagai macam syahadat yang menjadi keadaan ruh, bukan sekedar ucapan lisan dan hasil dari pengolahan nalar berpikirnya atau bisikan hati sekalipun. Selaras dengan konsep utama dalam ajarannya, yaitu manunggaling kaula Gusti. Syahadat juga bagi beliau juga harus tetap di atas fondasi ajaran sholat taim. Susunan kalimat syahadat yang beliau ajarkan adalah campuran dari bahasa Arab dan bahasa Jawa yang menjadi kebiasaan oleh Syekh Siti Jenar ini dalam mengajarkan ajaran-ajarannya, sehingga para murid serta pengikutnya yang lain mampu memahami dan mengamalkan ajaran tersebut tanpa kesulitan akibat kendala bahasa. Syahadat dalam sistem ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah hanya sekedar bentuk pengakuan lisan yang berupa syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat adalah persaksian batin yang teraplikasi dalam tindakan zahir sebagai wujud kemanunggalan kaula Gusti. Dengan demikian, syahadat mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Jatuhnya rasa adalah meresapnya Allah dalam kehendak dan kedalaman jiwa. Hal ini kemudian dipupuk dengan laku spiritual yang melahirkan kesejatian rasa, di mana ruang keseluruhan jiwa telah terdominasi oleh al-haq, yang kemudian lahirlah ungkapan illallah sebagai puncak pertemuan rasa manunggalnya yang mengungkapkan asyhadu dengan sarana ungkapan yakni Allah. Kemanunggalan ini memunculkan tenaga dan energi kreativitas yang positif dalam bentuk karya yang berbentuk nyata, bermanfaat, dan berdaya guna, serta bersifat langgeng yang diidentifikasikan dengan sebutan Muhammad yang memiliki segala keterpujian sebagai perwujudan realnya dari sang wajib al-wujud. Maka diri manusia sebagai tempat sifat pangeran Tuhan, itulah yang merupakan kesejatian hidup atau kehidupan itu sendiri. Syahadat sakarat sejati adalah syahadat sakarat menjelang dan proses datangnya pintu kematian. Kini sudah nyata kesempatan hilangnya ingatan, kemuliaan kepada yang tunggal, keselamatan dan kesentosaan yang sejatinya kehidupan. Tunggal sejatinya adalah hidup, hidup sejatinya adalah rasa, dan sejatinya rasa dan zat sejatinya zat pasti dalam keberadaannya. Kelanggengan tidak terkena perubahan. Zat sekarat roh menghadap hati memuji nyawa selalu berada dalam zatullah. Sangkar mas hilang, jasad fisik ditinggalkan rohnya. Syekh Siti Jenar, beliau juga mengajarkan cara melepaskan air kehidupan, tirta nirmaya, untuk membuka pintu kematian menuju kehidupan sejati di alam akhirat. Semua syahadat yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar menjadi lafal harian atau zikir harian, terutama pada saat menjelang tidur, agar dalam kondisi tidur juga tetap berada dalam kondisi kemanunggalan irodah dan kudratnya. Namun, syahadat-syahadat yang Anda tidak hanya sekedar ucapan, sebab saat mengucapkan
harus disertai dengan lagu tafakur. Dan paling tidak, wajib mengheningkan daya ciptanya, rasanya, dan karsanya. Sehingga lafal-lafal yang berupa syahadat tersebut menyelusup jauh ke dalam diri atau ke dalam sukma diri kita. Syahadat Allah, Allah, Allah. Badan lebur menjadi ruh idofi. Ruh idofi lebur menjadi rasa. Rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggallah hanya Allah semata, yang abadi, yang tidak terkena kematian. Syahadat leburan diucapkan ketika menjalani keheningan, yaitu menyatukan diri kepada Allah di saat tafakur. Lafal tersebut lahir dari pengalaman mistik Syekh Siti Jenar ketika beliau memasuki relung-relung kemanunggalan, di mana jasad fisiknya ditinggalkan oleh ruhnya. Sesudah semua nafs di dalam dirinya mengalami kasyaf. Asyhadu, keberadaanku. La ilaha, bentuk wajahku. Illallah, Tuhanku. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Inilah yang disebut syahadat sejati. Pengakuan sejati adalah ungkapan yang sebenarnya, di mana ungkapan tersebut lahir dari hati dan ruhnya. Dan dari ungkapan yang ada ini dapat diketahui sampai di mana tingkatan pengenalan akan keesaan Allah, bukan hanya sekedar pengenalan akan namanya. Sekaratku, kemuliaan kematian. Maksudnya adalah munculnya nafas yang hilang berangsur-angsur secara diam-diam. Kematian sebagai sukma wadah bagi badan. Kemuliaan sukma adalah kesempurnaan kembali kepada zatullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelabuhan iman. Iman yang berbentuk cahaya. Cahaya yang berwujud Rasulullah. Yaitu adalah salat yang agung. Muhammad sebagai takbirku. Dan Allah sebagai ucapanku. Salat sejati menyembah Allah. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Sekianlah, mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.